Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, baik kita yang berada di rumah gereja, bahkan Bapak Ibu, jemaat sekalian yang berada di rumah, baiklah ibadah kolom kita akan memulaikan, dan ibadah kolom saat ini akan dilayani oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas yang terkasih Bapak Pendeta Fristi Arthur Kelung, Magister Teologia. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kolom yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2020. Untuk itu, saya mengajak kita untuk berdiri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Maha Kudus, sebab hanya Dialah yang layak dipuji dan dimuliakan. Bernyanyilah baginya dan pujilah namanya. Kita menyanyi klik nomor 122, Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, kami umat-Mu yang datang menyembah, berlutut di hadapan kekudusan-Mu. Di hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, dalam ibadah kolom di Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas, kolom 1 sampai kolom 14. Nyatakanlah kuasa-Mu, Engkau kiranya mau beracara atas kami, sehingga persekutuan ini boleh berjalan dengan baik, nama-Mu dipuji dan dimuliakan, sambil memohon kiranya dalam pengakuan kami, ibadah kolom di saat ini terjadi hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, kusiap. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa.
layakkanlah dan kuduskanlah kami, ya Allah Tuhan kami, untuk kesempatan yang indah bagi jemaat-Mu untuk beribadah, ibadah kolom di hari ini. Kami hendak melepaskan rutinitas kami, menyatu dengan Engkau dalam pujian penyembahan, doa, tetapi juga firman Allah yang hendak kami baca untuk direnungkan bersama. Jadikanlah firman-Mu pelita dan terang dalam hidup kami, agar firman-Mu boleh mengantar kami untuk tetap kuat, tabah menjalani kehidupan ini di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Ucapan syukur, panggilan untuk mengasihi-Mu, terus kami kabarkan dan kobarkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, agar firman-Mu boleh kami pahami, mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam ibadah jemaat di kolom di hari ini. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dari bacaan kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17, firman Tuhan kita akan baca bersama-sama secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat yang berangka ganjil dan jemaat yang ada di rumah boleh menyambut dengan membaca ayat yang berangka genap. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku ini. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan.
Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bangga, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sebagai jemaat, kalau di rumah kita masing-masing kita beribadah keluarga, beribadah di rumah kita sebagai wujud tanggung jawab iman kita, di mana setiap hari Rabu adalah ibadah kolom. Kita bersyukur karena dalam segala pergumulan, tantangan, ancaman oleh karena pandemi COVID-19, walau kita dibatasi oleh berbagai protokol-protokol kesehatan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan terus kita jalan, terus kita bangun, terus kita pelihara. Dan kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita. Kekuatan di mana Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hendak menyatakan kesempurnaannya. Kasih adalah karakter utama dari Allah. Ia datang ke dalam dunia karena kasih-Nya. Sehingga bagi orang percaya pun kasih adalah sesuatu yang hendaknya menjadi teladan untuk direfleksikan, untuk diwujud nyatakan. Refleksi kasih Allah tergambar dari kasih-Nya kepada kita manusia. Yaitu kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, bahkan tidak egois. Pendek kata, kasih adalah karakter yang menjadi identitas, yang menjadi dasar pijakan yang kuat bagi kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali belajar dari teks Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 yang merupakan gambaran kasih Allah yang nyata dalam jati diri Yesus Kristus, di mana jelas Ia mendemonstrasikan dalam karyanya yang rela berkorban menebus dosa yang tidak seharusnya ditanggungnya. Yesus memproklamasikan kepada para pengikutnya untuk saling mengasihi. Dalam bacaan ini tergambar melalui sebuah relasi yang tulus, murni dan
tanpa embel-embel atau tanpa pamrih. Dicatat dalam Alkitab, ada 492 ayat yang tertulis tentang kasih. Dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Hal ini sesungguhnya menegaskan bahwa kasih adalah identitas yang hendaknya menjadi karakter yang melekat dalam kepribadian orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Memang ungkapan mengasihi sesuatu yang terdengar atau terucap begitu mudah atau begitu gampang. Tetapi sesungguhnya syarat makna yang sangat mendalam jika dipraktekkan atau diwujudkan, walau memang susah mau baking. Saya teringat ungkapan seorang pemimpin besar, Mahatma Gandhi. Ia begitu terkesan dengan kekristenan, di mana Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan yang mengajarkan kasih. Dia katakan luar biasa orang Kristen. Luar biasa ajaran Kristus. Dengan kasihnya yang luar biasa itulah, secara langsung ia terpesona. Tapi ada kekecewaan dalam dirinya. Bahwa banyak orang Kristen yang tidak mampu menjabarkan kasih dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maukah kita rela berkorban kepada sesama tanpa embel-embel? Pasti kita akan jawab, tunggu dulu. Dalam ilmu manajemen, dalam ilmu ketata layanan pasti orang bilang, ada prioritas. Bicara kasih, sebagaimana juga yang ditulis dalam Injil Matius pasal 22, dia bilang, kasih yang bersifat vertikal yaitu kasih kepada Allah, kasih yang bersifat horizontal yaitu kasih kepada sesama. Tetapi sesama ini, seperti saya katakan tadi, tunggu dulu. Ada kita keluarga, ada kita saudara, ada kita ponakan, ada kita kakak. Inilah yang membuat ada sekat. Memahami kasih sebagaimana Kristus teladani dalam kehidupan orang percaya. Kita terpola dalam menjabarkan kasih diiringi dengan sebuah kata yang sederhana, yaitu kepentingan. Kita mengasihi, kita memberi perhatian karena ya mungkin kita butuh tenaganya, kita butuh pikirannya, kita butuh hal-hal lain, baru tergerak untuk mengasihi. Apalagi kita hidup di dunia modern saat ini, di era 4G kalau dalam istilah digital, di era di mana melekat kompetisi, pementingan diri, dan juga konsumerisme, sehingga sulit lagi untuk mengatakan susah ditanggung bersama, senang dinikmati bersama. Biasa kalau dalam suatu persekutuan, dalam suatu kelompok, entah itu pertemanan atau persahabatan, kalau dapat susah pasti satu lari pelang-pelang.
Tapi kalau senang atau berhasil suatu program atau suatu proyek, pasti ada yang satu-satu muncul. Kalau bukan kita, yang nak mau jadi itu. Ngoni kuat apa? Ngoni kuat. Ungkapan-ungkapan seperti ini. Inilah sekat-sekat yang harus dikembalikan kepada asalnya. Sekat-sekat yang senantiasa hendak dijauhkan dalam kehidupan orang percaya, sehingga kita dimampukan mendasari hidup ini benar bahwa apa yang diajarkan, apa yang diteladani, apa yang diwujud nyatakan Kristus nyata bagi kita sebagai orang percaya, menjadi identitas, menjadi karakter yang dalam istilah orang-orang tua bilang mendarah daging dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang disebut pengikut Kristus, sebagai orang yang sedia untuk memikul salib Kristus karena ia telah mengerjakan keselamatan atas kita. Pertanyaan untuk kita, mengapa mengasihi sulit dilakukan? Karena kenyataannya zaman sekarang ini manusia lebih tergoda untuk hidup individualistis, yang orientasi hidupnya hanya terpusat pada dan untuk diri sendiri, sehingga kadang meremehkan atau mengabaikan orang lain. Padahal kalau orang ingat dulu, orang pe oma opa, orang pe tetek nenek, ada kenal istilah mapalus. Kalau gotong royong dikenal di Jawa. Mau bikin kobong mapalus, kerja bersama. Tapi seakan dalam perkembangan zaman, ya, kita mengabaikan hal itu. Walaupun memang mungkin ketika kita berhadapan dengan pergumulan saat ini, ancaman pandemi COVID-19 mulai tumbuh. Hidup bersama, pentingnya kerja bersama. Karena pada hakikatnya itu adalah hal yang mulia yang ditanamkan oleh orang-orang tua kita, yang telah membudaya, walaupun budaya itu bagi kita sudah semakin hari semakin hilang. Jika kita membaca teks dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, di situ dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu artinya bahwa kita tidak bisa mengklaim mengenal Allah jika tidak mengasihi. Apalagi orang bilang, kita ini pengikut Kristus, kita ini percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan pengikutnya jika kasih terabaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di minggu berjalan ini kita berada dalam tema mingguan menjadi sahabat bagi semua. Bukanlah hal yang mudah karena terkadang suatu relasi tercipta tidak didasari pada identitas atau karakter Kristiani. Tapi seperti saya katakan tadi, lebih pada adanya kepentingan yang mengiringi atau mengikutinya. Jika benar kita katakan mengenal Allah, perenungan ini adalah jawabannya. Yesus mengajarkan menjadi sahabat Allah, kita harus berani dan tegas membangun, menjaga, dan memelihara persahabatan di atas dasar kasih yang diteladankan Yesus Kristus.
Kata sahabat adalah ungkapan yang sungguh syarat makna. Sahabat bukan hanya hadir ketika saat senang, tapi sahabat yang sejati juga hadir di saat susah ataukah duka. Nilai-nilai persahabatan ini sungguhnya jika kita kaitkan dalam gumul kita di tengah ancaman virus corona, yang merupakan ancaman dunia, sesungguhnya hendak mengajarkan kita untuk kembali diingatkan tentang hidup dalam kasih. Di tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, marilah kita mempererat ikatan kasih sehingga semakin kuat dalam menghadapi pergumulan ini. Dalam hubungan suami istri, orang tua anak-anak, kakak beradik, hidup bertetangga, dalam lingkungan jamaat, dalam lingkungan masyarakat. Mari kita bangun kembali jika ada sekat-sekat yang membatasi. Ada sekat-sekat yang mungkin itu istilah sekarang, kita kuat kurang hati, kita kuat tidak senang. Hilangkanlah itu semua. Kita hendak masuk pada suatu era kehidupan yang baru. Era di mana kita mengingat akan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mencintai kita dan dia terus mau menjadi sahabat kita. Tanpa melihat bahwa kita telah percaya, betul ataukah masih percaya dalam pikiran seperti Yunus, ataukah totalitas kita percaya dalam kepasrahan diri kepada Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa mengasihi Allah. Di mana akan nyata jika kita mengasihi sesama. Kita diajak untuk berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Dan terimalah setiap berkat dalam syukur kepada Allah tatkala kita menerima berkat dari sesama kita. Yang pasti dengan mengasihi ada berkat yang Yesus berikan. Dengan kita berbagi, kita tidak akan pernah miskin. Tetapi kita akan beroleh sukacita dalam Kristus. Dan itu pertanda bahwa kita telah mempraktekkan karakter dan identitas sebagai orang percaya. Yang mau setia menjadi sahabat bagi semua. Di dalamnya kita bersahabat dengan virus corona. Karena sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa menyembuhkan. Kunci kita dalam menghadapi virus corona adalah kita mau bersahabat. Contoh konkret kita mau bersahabat, kita menjaga jarak ketika ada dialog atau percakapan. Jika kita keluar rumah kita memakai masker. Kita lebih rajin mencuci tangan atau protokol-protokol kesehatan lainnya. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah saling mengasihi. Diiringi dengan kerendahan hati untuk mau diajar oleh sesama tentang hidup dalam kasih. Sebagai contoh, opa oma mengajar anak-anak dan cucu-cucu. Cucu-cucu mengajarkan opa oma. Orang tua mengajarkan anak-anak.
anak-anak mengajarkan orang tua, teman mengajarkan teman, warga jemaat mengajarkan warga jemaat. Dan tidak kalah penting lagi, kita semua membiarkan diri untuk mau diajar oleh apa yang tertera dalam Alkitab. Terpujilah Tuhan. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 381 Yang Maha Kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, doa umum. Kita siapkan hati kita menghadap Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah yang maha baik, yang sungguh mengasihi kami umat-Mu, yang terus menjaga, memelihara, menolong kami. Terimalah syukur dan pujian kami ketika kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah, ibadah kolom di Jemaat Kemim Sentrum Tatelo Warokapa setiap hari Rabu di minggu berjalan, dan hari ini kami boleh laksanakan di rumah kami masing-masing. Kami sudah jalani selama hampir 2 bulan lebih. Tapi puji Tuhan, boleh berlangsung dengan baik karena anugerah-Mu, karena hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu. Karena itu diberkatilah kami semua ya Tuhan. Keluarga-keluarga jemaat yang tersebar di kolom 1 sampai kolom 14. Mereka telah menghadirkan mimbar-mimbar untuk pewartaan dan pemberitaan firman-Mu. Mereka terus beribadah kepadamu ya Tuhan. Diberkatilah keluarga-keluarga jemaat-Mu, mulai dari suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, orang tua, kakak beradik. Kiranya Tuhan, segala wujud penyembahan, ucapan syukur dalam persekutuan ibadah kolom di hari ini diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Curahkanlah berkat. Sungguh kami percaya kami boleh menikmati kehidupan karena kasih-Mu, yang rela berkorban, yang rela menderita, mati dan bangkit, naik ke sorga, dan telah mencurahkan kuasa Roh Kudus agar pewartaan-Mu dilanjutkan sampai saat ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Jika ada pergumulan keluarga-keluarga jemaat-Mu, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Mereka akan ungkapkan itu di rumah mereka masing-masing dari lubuk hati yang terdalam. Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah gumul keluarga-keluarga jemaat-Mu yang tersebar di kolom 1 sampai kolom 14. Beri jalan keluar
jalan yang terbaik, jalan yang terindah bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk sukacita melayani dalam kerja kepelayanan. Gereja Masehi Injili Minahasa di tengah gumul COVID-19, aktivitas kepelayanan, kesaksian dan diakonia terus berlangsung. Tuhan berkati Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, berkati Badan Pekerja Majelis Wilayah Tatelu, berkati Badan Pekerja Majelis Camat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas. Berkenan Engkau hantar kami untuk terus menjabarkan amanat Tuhan dalam kerja kepelayanan, sambil memohon Tuhan memberkati para pelayan khusus, penatua syamah dan para pendeta yang terus melayani-Mu, melayani tanpa pamrih, memberi diri untuk pekerjaan-Mu. Diberkatilah bersama dengan Komisi Pelayanan Kategorial BIPRA, komisi-komisi kerja, panitia-panitia, perangkat kepelayanan di dalamnya kostor, pegawai gereja dan urusan rumah tangga. Tuhan berkati. Kiranya pengorbanan kami untuk Tuhan senantiasa membawa berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah nyatakan tanda syukur melalui persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar itu dikuduskan dan dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan untuk puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sesungguhnya dengan membawa persembahan kami telah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dari apa yang telah kami tata layani lewat pekerjaan, mata pencaharian, dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan pemerintah-Mu di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke daerah-daerah, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah yang ada di desa Warukapas dalam perjuangan memutus mata rantai COVID-19. Kiranya segala kebijakan, segala upaya dalam rangka keutuhan hidup masyarakat agar terhindar dari ancaman COVID-19, Tuhan beri mereka kekuatan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Begitupun para medis yang terus memberi diri dalam perawatan, dalam pengobatan untuk pemulihan para pasien yang terkena wabah COVID-19. Diberi kekuatan iman bagi mereka ya Tuhan. Diberi mereka semangat meyakini apa yang mereka lakukan adalah sungguh mulia. Jauhkan dari ancaman dari para pasien yang menderita wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh mengucap syukur, kami boleh mendengarkan firman, kami boleh membawa puji-pujian kepadamu di hari ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena itu kepadamu kami syukuri untuk anugerah-Mu di hari ini dalam ibadah jemaat di kolom yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita tutup ibadah ini. Mari selalu bersandar kepada Tuhan dan taatilah segala perintah-Nya.
sebab Ia mau supaya kita hidup di dalamnya dan menjamin berkat bagi kita. Kita menyanyi klik nomor 338 Bahasa Kasih. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Silakan duduk. Ibadah kolom di hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 telah selesai. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bersama-sama menuntun ibadah kolom yang boleh berakhir dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena di situasi pergumulan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung, masih terjadi dalam pergumulan kita jemaat, kita boleh beribadah, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Pendeta Fristi Arthur Kelung Master Teologia yang boleh melayani menuntun ibadah kolom pada saat ini. Disampaikan juga terima kasih kepada badan pekerja yang boleh mendampingi Penatua Natalia Ngangi Sarjana Teologia, dan terima kasih kepada pemudi Margareta Sivi yang boleh bertugas multimedia. Kemudian terima kasih kepada Saudara Firman Ngeun yang bertugas dalam sound system dan singers, Saudari Dewi Puluhan dan Saudari Regita Bawel. Dan disampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 14 yang beribadah di rumah masing-masing, yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah kolom saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.